Puji Tuhan, kembali kita berjumpa dalam anugerah dan kasih Tuhan lewat Paulus Rachel Ministry. Nah, hari ini kita bicara satu kata saja, jangan tergoda. Mari tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kehadiran-Mu Tuhan saat ini. Kami percaya kehadiran Tuhan akan membawa berkat yang besar, mujizat boleh terjadi dalam setiap kehidupan kami. Karena itu Tuhan, roh hikmat-Mu kami dambakan, agar kami mengerti sungguh-sungguh firman Allah hari ini. Menjadikan satu berkat buat kehidupan kami, Tuhan dipermuliakannya. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, kekasih-kekasih dalam Tuhan, hari ini seperti apa yang saya katakan tadi, satu kata yang perlu direnungkan, yaitu jangan tergoda. Nah, saya akan bacakan satu ayat tulisan Paulus dalam 1 Timotius 2 ayat 14 yang mengatakan demikian. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Kalau kita bicara soal tergoda, itu sangat luas praktek di lapangan. Hampir setiap saat waktu, penggoda itu selalu mengincar kehidupan manusia. Dan banyak faktor penggoda itu disuguhkan olehnya. Misalnya faktor korupsi, suap, narkoba, pencurian, lalu hutang piutang, pembunuhan, kriminal, penipuan, atau hal-hal ilegal lainnya. Apalagi kalau si penggoda itu menarik, menggiurkan, sangat gampang sekali. Hawa saja tertarik dengan pohon dan buahnya simpatik dan menarik. Akhirnya jatuhlah dalam dosa. Akibatnya dia harus melepaskan hak-haknya di Taman Eden. Telanjang dan diusir dari Taman Eden. Tetapi dampaknya hancurlah generasi Adam dan Hawa sampai sekarang. Tidak kaget kalau zaman modern ini sekarang banyak mereka berurusan dengan KPK, dengan kepolisian, bahkan akhirnya juga berurusan dengan hukum. Dalam Alkitab itu banyak tokoh yang tergoda, hancurlah hidupnya. Dan tak perlu dicontoh. Sekali lagi, dan tak perlu dicontoh. Seperti Yudas Iskariot. Gara-gara tergoda dengan 30 keping perak, akhirnya dia bunuh diri. Matius 27 ayat 5 mengatakan, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Keluarga Akan tergoda dengan uang, dengan barang-barang curian dalam Yosua pasal 7. Istri Lot jadi tiang garam sampai sekarang. Tergiur dengan kekayaan Sodom dan Gomora. Ini hanya segelintir contoh yang tidak perlu dicontoh. Waspadailah, jangan tergoda. Nah, untuk itu solusinya, yang pertama, biar kita tetap tinggal dalam Tuhan.
Yohanes 15 ayat 4 mengatakan demikian, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Yang kedua, solusinya, tetap tinggal dalam firman-Nya. Yohanes 15 ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Yang ketiga solusinya, tetap berjaga-jaga dan berdoa. Matius 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Nah, inilah hal-hal semacam inilah yang perlu mesti garis bawahi dalam kehidupan kita, supaya kita ini jangan sampai tergoda sehingga kita akan hancur kehidupan kita dunia dan akhirat. Karena itu mari dekatkan diri kita dengan Tuhan supaya kita tetap menjadi pemenang, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman hari ini. Mampukan kami Tuhan untuk melawan kehidupan yang tidak seturut kehendak-Mu Tuhan. Bapa yang baik, hidup ini adalah milik-Mu, bukan milik kami. Kami percaya Tuhan akan campur tangan, karena bagi-Mu tidak ada mustahil. Sepanjang kami dekat dengan Tuhan dan firman-Nya dan banyak berdoa, kekuatan akan terjamin dalam kehidupan kami. Nama-Mu dimuliakan, dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur. Amin.